Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang, baik. Dengan Mbak siapa? Mbak Maise. Mbak Maise, baik. Perkenalkan Mbak Maise, bisa saya panggil Mbak Maise? Boleh? Boleh, baik. Perkenalkan, nama saya Novel Danendra. Saya siang hari ini yang cerah berangin ini ya. Iya. Saya akan berperan sebagai konselor Mbak Maise. Dan untuk sekedar info, untuk sesi konseling hari ini, saya ingin menerapkan pendekatan asertif kepada Mbak Maise. Apakah Mbak Maise keberatan? Tidak. Tidak, baik. Nah, jadi dalam sesi konseling dengan teknik pendekatan ini, Mbak Maise silakan menceritakan semuanya masalah-masalah yang mungkin dialami Mbak Maise, kegelisahan yang mungkin dialami Mbak Maise. Mbak Maise tidak perlu khawatir akan kerahasiaan tentang ceritanya Mbak Maise, karena dalam BK ini ada asas kerahasiaan begitu ya. Jadi saya bisa jamin kerahasiaan ceritanya Mbak Maise. Lalu mungkin karena siang-siang gini mungkin panas gitu ya Mbak ya. Jadi sesi konselingnya ini mungkin bisa kita batasi mungkin 25 menit. Apakah Mbak Maise keberatan? Boleh. Boleh, baik. Jadi, kalau boleh tahu tadi Mbak Maise ke sini tadi naik apa ya? Panas-panas siang-siang begini. Naik motor saya. Naik motor sendiri. Oh, gitu. Nggak ada kelas kah hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Hari Minggu. Oh iya, hari Minggu deh, ya lupa. Tapi biasanya kalau misalnya nggak hari libur apalagi Mbak Maise sekarang itu udah semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3. Semester 3. Tugasnya udah mulai nampak-nampak gitu ya, menggunung. Saya juga dilihat nggak apa-apa Mbak, semangat ya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu silakan Mbak Maise boleh bercerita. Jadi saya tuh nggak bisa mengatur waktu saya gitu ya. Kan di semester 3 kan banyak tugas kan ya, Iya. tumpuk gitu. Terus tiap saya pulang kuliah tuh bukannya ngerjain tugas malah main game, terus kadang ya sering diajak teman keluar gitu. Tapi saya tuh kayak apa ya, ngerasa keberatan gitu loh kalau nolak ajakan teman saya. Oh gitu, Bapak. Semester 3 ini kan memang tugasnya banyak gitu, tapi pas misalnya habis kelas atau habis perkuliahan gitu, Mbak Maise kalau boleh tahu ngekos atau PP? Ngekos. Oh ngekos gitu, jadi misalnya habis pulang kuliah Mbak Maise di kos itu malah main HP, main game gitu, atau enggak keluar sama temennya gitu ya daripada ngerjain tugas itu. Mbak Maise gitu biasanya gitu diajak temennya atau gimana? Diajak kayak misalnya, udah pulang kuliah nih, ayo keluar ke sini ke mall kayak gitu. Oh, temen satu kos, satu kelas atau gimana? Satu kos. Satu kosnya sendiri. Iya. Kalau boleh tahu temen satu kosnya Mbak Maise ini itu satu prodi kah, satu fakultas kah atau gimana? Beda prodi, beda fakultas. Oh, beda prodi, beda fakultas. Jadi apa? Mungkin jadwalnya juga beda gitu ya, mungkin Iya. agak longgar gitu. Emang dari awal kayak gini atau baru semester 3 ini? Dari awal sih. Oh, dari awal. Jadi emang suka ngajak-ngajak main gitu, Iya. Evan sama Mbak Maise gitu ya. Tapi Mbak Maise-nya sendiri gitu merasa keberatan kah kalau diajak main gitu? Saya sih keberatan ya, soalnya saya juga kebingungan mau ngerjain tugas, tapi di sisi lain saya diajak teman saya tuh kayak keberatan gitu loh, mau nolak. Kalau mau nolak gitu rasanya agak gimana gitu ya, apalagi temen kau sendiri tiap hari ketemu, masa ditolak gitu ya. Iya. Gitu, saya paham banget gitu perasaannya gitu. Tapi Mbak Maise paham nggak kalau misalnya Mbak Maise keluar jajan ke mall tadi kayak gitu, main game terus nggak ngerjain tugasnya gitu, tahu kan gimana resikonya? Tahu sih. Apa aja coba? Ya bisa satu waktu terus tugas-tugas tuh jadi berantakan kerjaannya. Terus suka itu ngerjainnya tuh mepet-mepet deadline gitu. Tahu kan sekarang apa resikonya gitu. Terus kalau boleh tahu apakah cuma tugas-tugas perkuliahannya Mbak Maise saja yang di dalam tanda kutip dikorbankan ini? Gimana apa jadwal tidurnya Mbak Maise gitu, istirahatnya apakah cukup dan lain-lain? Iya sih, istirahatnya juga gak cukup. Oh, gak cukup. Suka begadang juga. Suka begadang. Iya. Oh ya Allah.
biasanya tidur paling malam gitu jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam baru tidur, itu bukan jam 2 malam Mbak, jam 2 pagi itu. Kurang-kurangi ya Mbak Maya, nggak sehat itu. Sekali lagi saya cuma sekedar mengingatkan, memang tugas itu kan sebuah kewajiban begitu ya, tapi alangkah baiknya kalau Mbak Maisa itu menjaga kesehatannya Mbak Maisa sendiri. Kalau Mbak Maisa tidur jam 2 pagi gitu, sakit-sakitan malah nanti tugasnya ke belakangnya lagi, nggak itu selesai nanti. Terus kalau boleh tahu temennya Mbak Maisa ini tuh apakah nggak ada kayak mengerjakan tugasnya sendiri gitu atau gimana, kok kelihatannya kayak ngajak Mbak Maisa jalan-jalan terus apa main gitu? Kadang sih juga sama kayak saya itu suka begadang. Suka begadang juga. Sering ngajak keluar itu gara-gara dia ini pusing, stres gara-gara tugasnya berat. Sebagai pelepasan gitu ya. Iya. Tapi ya kembali semua yang semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Karena Mbak Maisa juga sekarang sudah besar, sudah mahasiswa S1 semester 3 di BK Unesa ini gitu ya. Tugasnya banyak, wajibannya banyak. Melepas jenuh pasti itu perlu, tetapi Mbak Maisa juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab Mbak Maisa. Nah, terus kalau boleh tahu, oh ya tadi Mbak Maisa juga sempat nyinggung game main HP gitu ya pas habis pulang kuliah gitu ya. Itu biasanya Mbak Maisa main game apa sih kok sampai larut-larut gitu? Ada banyak sih gamenya. Iya. FF terus Roblox gitu. Roblox, oh ini pasti korban naik gunung gitu ya? Iya. Itu biasanya main sama temen gitu ya? Iya, mabar. Sama temen siapa kalau boleh tahu, sama temen kosnya itu juga? Iya, sama. Berarti emang klop banget gitu ya? Nah. Berarti alhamdulillah Mbak Maisa ini kehidupan sosialnya gitu nggak ada yang kenapa gitu ya sama teman kosnya ini. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kembali lagi, Mbak Maisa ini kan juga punya tanggung jawab gitu. Kalau Mbak Maisa misalnya main game, terus keluar atau cuma sekedar scroll di HP terus melupakan tanggung jawab tugas-tugasnya Mbak Maisa gitu kan, seperti yang Mbak Maisa tadi bilang sendiri, ada resikonya begitu. Nah terus selama 3 semester sama teman kosnya Mbak Maisa sendiri ini, Mbak Maisa sudah pernah bilang kayak nggak dulu deh, aku ada tugas, nanti takutnya kalau kita main gitu takut tugasnya nggak selesai atau gimana begitu? Jarang sih. Jarang. Tapi apakah pernah? Pernah. Jadi bukan tidak pernah sama sekali, pernah tapi memang jarang banget gitu ya. Pernahnya ini kalau boleh tahu, apakah Mbak Maisa ingat pernahnya ini pas kapan? Pas semester 2 akhir-akhir kayaknya kalau nggak salah tuh. Kan pas ada praktek bikin chapter book gitu loh. Chapter book itu di PIBK gitu ya? Iya. Ya gitu. Itu kan harus kerja kelompok sih. Iya. Itu saya berani nolak itu ajakan teman saya. Pas itu doang Mbak Maisa ingatnya? Iya. Gitu. Pas setelah pas Mbak Maisa mengungkapkan perasaannya Mbak Maisa yang menolak itu, Mbak Maisa ingat ya reaksinya teman sekosnya Mbak Maisa itu? Apakah dia kelihatan kayak kecewa, sedih atau bahkan mungkin marah gitu? Kecewa sih. Kecewa gimana gitu, kayak kenapa sih, padahal kan aku juga pengen main gitu, apakah gitu? Iya, stres. Berarti Mbak Maisa kalau pas mau menolak ajakannya dia itu takut kayak gitu ya, takut dianya kecewa, takut dianya undung atau gimana begitu ya. Tapi apakah setelah itu terus hubungannya Mbak Maisa gitu ada kayak gejolak setelah ditolak gitu? Kayaknya sih enggak, cuma dari kayak pas saya nolak itu mesti dia langsung pergi sama temennya yang lain. Gitu. Berarti dia emang butuh pengen ada temannya aja gitu ya. Tapi kebetulan Mbak Maisa ini kayak mungkin pilihan pertamanya dia gitu. Gitu. Paham. Tapi kan sekarang Mbak Maisa sudah pernah itu kan menolak ajakannya dia, walaupun dianya tadi mengungkapkan kayak
kekecewaan gitu, tapi ujung-ujungnya Mbak Maisa bisa melanjutkan kerja kelompoknya Mbak Maisa gitu kan, kerja kelompoknya selesai, terus ini tugas akhir gitu ya. Iya. Oh iya, berarti setelah tugas akhir pastinya libur panjang itu kan, semesteran gitu. Nah sekarang kan pas liburan gitu, apakah Mbak Maisa tidak main game, tidak keluar-keluar begitu? Tetap main sih. Oh tetap main pastinya kan, liburan begitu, melepas jenuh. Seperti yang tadi saya bilang, melepas jenuh itu pun apalagi setelah tugas akhir yang bikin book chapter itu, yang pusing banget sama kelompoknya, pasti butuh dong, butuh healing, butuh ya refreshing gitulah. Nah jadi kan Mbak Maisa tahu kalau misalnya Mbak Maisa itu setelah menyelesaikan kewajibannya Mbak Maisa seperti tugas-tugasnya Mbak Maisa gitu, Mbak Maisa itu masih bisa loh lanjut main sama temen, lanjut main game begitu, asal kewajibannya Mbak Maisa, tugas-tugasnya Mbak Maisa itu diselesaikan dulu. Mbak Maisa paham? Paham. Terus kalau Mbak Maisa paham, apakah Mbak Maisa mau mau berkomitmen ya? Mau berkomitmen kalau Mbak Maisa mau mengungkapkan perasaannya Mbak Maisa gitu. Mbak Maisa nggak perlu suka, Mbak Maisa nggak perlu takut mengecewakan temennya Mbak Maisa gitu kan. Mbak Maisa kan nggak melakukan salah begitu. Mbak Maisa hanya ingin melaksanakan kewajibannya Mbak Maisa sebagai mahasiswa. Ya, Mbak Maisa hanya ingin mengerjakan tugasnya sampai selesai itu. Kan ujung-ujungnya seperti Mbak Maisa bilang tadi itu, Mbak Maisa masih main sama teman kosnya Mbak Maisa masih ngobrol gitu ya. Berarti apakah Mbak Maisa bisa berkomitmen seperti itu? Mungkin bisa saja. Jadi kalau begitu, apakah ada masalah lain yang mungkin ingin Mbak Maisa ceritakan? Ya dari tadi sih kedua orang tua tuh juga kayak apa ya, kayak nggak mau ngebilangin aku gitu loh. Gimana? Nggak mau ngebilangin Mbak Maisa? Iya, nggak mau negur gitu loh. Oh, nggak mau negur gitu. Iya, soalnya tuh saya kan awal-awal kan kalau ditegur itu nggak nurut ya, terus tiba-tiba tuh sekarang tuh kayak nggak nurut gitu loh. Jadi saya anggap kayak masuk telinga kanan baru telinga kiri gitu. Oh. Jadi kayak orang tua saya tuh capek gitu loh kalau mau nasihatin terus. Maksudnya sekarang dibiarin gitu. Gitu. Kecilnya Mbak Maisa gitu sering ditegur sama orang tuanya Mbak Maisa. Mama gimana? Mohon maaf. Kecil waktu Mbak Maisa kecil gitu, waktu anak-anak, apakah Mbak Maisa itu sering ditegur sama orang tuanya Mbak Maisa? Misalnya Mbak Maisa gitu bangun, Mbak Maisa mandi, Mbak Maisa waktunya apa begitu? Ditegur terus sih kayak harus sholat terus apa tuh itu, terus harus ini harus itu. Cuma dari semenjak semester 2 awal-awal itu saya nggak pernah ngedengerin gitu loh, soalnya itu saya capek pengen hibur diri gitu. Cuma orang tua saya tuh selalu nasihatin langsung kayak ngomongin gini gitu ini itu, jadi saya tuh merasa capek gitu loh kalau dinasihatin terus. Jadi orang tua saya tuh ngerasa kayak saya tuh udah nggak bisa dinasihatin lagi, jadinya biar aku tuh ngerasain akibat aku nggak bisa dengerin perkataan orang tua gitu. Betul. Jadi mohon maaf kalau boleh saya ucapkan kembali gitu, berarti orang tuanya Mbak Maisa emang perhatian ke Mbak Maisa gitu ya, suka menegur Mbak Maisa, suka mengingatkan Mbak Maisa gitu. Tapi ketika awal semester 2 jadi mulai agak-agak renggang begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu dalam negurnya Mbak Maisa sekarang kan itu ngekos, apakah Mbak Maisa sering pulang ke rumah atau gimana? Jarang sih, paling Jarang? pas kayak liburan semester gitu. Oh gitu Kalau kok. nggak pas tahun baru, pas lebaran gitu. Itu waktu liburan panjang aja gitu ya. Iya. Jadi kalau biasanya tiap harinya gitu orang tua ada telepon, ada komunikasi sama Mbak Maisa nggak di waktu Mbak Maisa ngekos? Telepon terus sih, kayak mesti tiap hari telepon kayak nanyain kabar, tugas juga
terus diomongin kalau ada tugas ya dikerjain langsung, jangan main game terus. Oh gitu, berarti ditelepon tiap hari gitu ya? Iya. Tiap hari itu emang sekali sehari aja atau bisa berkali-kali tiap hari? Tergantung sih, kadang sehari ya sekali atau ya 2 kali atau 3 kali. Gitu. Kalau boleh tahu nih, waktu semester satunya Mbak Maisa, waktu maba-mabanya Mbak Maisa gitu, apakah orang tua ini kayak mantau terus gitu, tanya gimana, apa kak di sana, apakah Mbak Maisa sholatnya gimana, tugasnya gimana begitu? Iya sih, Iya, Pak, kayak gitu. kayak misal tuh Pak ditanyain hari ini ngapain, terus keluar kemana aja, tugas apa. Gitu. Terus kalau misalnya Mbak Maisa ditegur, diingatin kayak gini terus itu, Mbak Maisa gitu perasaannya gimana sih? Kayak nggak nyaman sih, kayak apa sih? Aku kan apa udah besar gitu kok diteleponi terus, kok ditanyain gini terus gitu, atau malah Mbak Maisa lebih suka gini diingetin sama orang tuanya, ditegur gitu. Kalau ditegur sih harusnya 1 kali 2 kali sih nggak apa-apa, cuma kayak negonya tuh bolak-balik gitu loh, jadi saya tuh sampai muak gitu loh. Oh gitu. Iya. Berarti apa biasanya kalau boleh tahu Mbak Maisa yang paling sering ditegur sama orang tuanya Mbak Maisa itu apa sih? Maksudnya? Hal yang paling sering diingatkan sama orang tuanya Mbak Maisa gitu apa? Apakah kayak misalnya kayak Mbak Maisa di Surabaya gitu jangan banyak main HP, Mbak Maisa di Surabaya gitu sholatnya gitu tetap dijaga gitu atau gimana? Iya, dari sholat juga kan misal ya pas azan, pas jam azan gitu ya, itu langsung dibilangin itu loh sholat dulu, udah waktunya udah azan. Terus nanti aja lah, jangan diundur sampai berapa kali tuh kalau ngingetin. Terus kadang ngingetin makan juga. Kadang aku kan kalau makan itu nggak terlalu doyan ya, lebih doyan ke ngemil. Nah, tiap kalau orang tua saya nelpon itu mesti nanyain udah makan apa belum. Belum, cuma apa udah kenyang makan jajan gitu. Kok diingetin berulang kali. Gitu. Berarti emang bikin Mbak Maisa ini agak gelisah gitu ya, bukan tidak nyaman, bukan yang bikin gedek atau gimana gitu ya, emang apa agak gelisah gitu aja ya. Iya, soalnya itu saya ngerasa tuh kayak gak dipercayain gitu loh. Oh. Saking seringnya ditegur gitu. Ditegur, diingatin terus gitu Iya. ya. Kalau saya boleh tanya, Mbak Maisa sendiri ini anak dari berapa bersaudara? 2. Mbak Maisa yang ke? Terakhir. Oh, yang terakhir. Oh. Kakak sendiri itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, umurnya kalau boleh tahu? Hampir mau 30 kalau nggak salah. Oh, berarti jaraknya lumayan ya, ada hampir 1 dekade ya? Iya, 10 tahun. Lumayan berarti. Jadi mungkin saya paham perasaannya orang tuanya Mbak Maisa itu gimana. Tentu anak terakhir dari 2 bersaudara gitu dilepasin merantau di kota Surabaya yang terkenal kota metropolitan gitu ya. Terus kalau boleh tahu Mbak Maisa sendiri ini asalnya dari mana? Dari Tuban. Dari Tuban. Lumayan ya. Ya jadi begitu, apalagi kan Mbak Maisa ini kan dilepas di kota yang besar gini sendirian. Ya walaupun jadi makanya orang tua gitu kalau ngelepasin anaknya yang perempuan, anak bungsu gitu pasti ada rasa gelisahnya sendiri gitu. Tapi kalau emang Mbak Maisa rasa perhatian lebih yang diberikan orang tuanya Mbak Maisa ini membuat Mbak Maisa agak gelisah, Mbak Maisa itu kan bisa mengutarakan pendapatnya Mbak Maisa ke orang tuanya Mbak Maisa gitu, kayak Pak, Ma, manggilnya Mbak Maisa, orang tuanya Mbak Maisa itu apa? Bapak sama mama. Oh, bapak sama mama gitu, kayak Pak, Ma gitu. Aku tuh udah bukan anak kecil lagi. Aku tahu kalian khawatir, apalagi aku merantau di kota yang jauh, di kota yang besar kayak gini. Tapi tolong percayalah aku itu bisa kok mandiri gitu. Terima kasih kalian sudah memberi saya perhatian lebih gitu. Tapi
kalau saya diteleponin setiap hari begitu mungkin emang agak gelisah gitu ya Mbak ya. Apa Mbak Maisa nggak pernah bilang kayak gitu ke orang tuanya Mbak Maisa? Kalau ini sih belum ya, soalnya di satu sisi lain itu saya tuh kalau bilang kayak ngebantah itu langsung dimarahin sama bapak saya. Soalnya bapak saya itu keras orangnya. Orangnya keras gitu ya. Berarti emang takut ya kalau apa mau bilang gini, takutnya nanti malah apa kayak menyinggung atau gimana, nanti dibilangnya kayak anak tahu tidak diuntung gitu ya. Iya. Takutnya begitu. Tapi dulu pernah ngebantah satu kali itu. Terus, Ya. bapak saya itu langsung marah gitu. Kalau Terus dia bapak saya itu bilang, kamu loh udah bersyukur punya orang tua masih hidup, nggak kayak teman-temanmu loh udah dia meninggal. Terus kayak nggak ada yang negurin lagi, terus pas sendirian, kamu loh nggak bersyukur. Gitu. Ya saya paham, saya juga pernah digituin gitu. Dibilangin nggak bersyukur kamu itu, padahal ada banyak anak yang nggak punya ayah ibu gitu, kamu yang diingatkan tiap hari kok malah protes. Coba kamu kalau nggak bapak sama ibu ingetin nggak ditegur gitu, kamu kayak anak ditelantarkan kayak gitu kan. Iya. Terus ketika dibilang gitu Mbak Maisa sendiri itu gimana rasanya, kayak sedih, marah, kecewa atau Ya kayak jengkel juga, terus kayak langsung ya nggak bisa berkata-kata apa lagi sih, cuma speechless gitu ya. Iya, diam gitu. Tentu orang tua gitu kan khawatir sama Mbak Maisa, tapi saya rasa kalau sampai marah-marah, sampai mengutarakan kata-kata yang Mbak Maisa katakan tadi itu, menurut saya berlebihan, kelewatan begitu. Semua anak itu tentu butuh perhatian orang tuanya, tapi ketika anak kan Mbak Maisa sendiri kan sudah bukan anak-anak ini ya, sudah umur berapa ini kalau boleh tahu? 20. Oh, udah 20, udah dewasa ini ya. Berarti orang tua kan harusnya sudah bisa menghargai batas anak begitu ya. Apalagi kan Mbak Maisa juga bisa membawa diri Mbak Maisa sendiri, Mbak Maisa paham apa hak sama kewajibannya Mbak Maisa begitu. Kalau emang dirasa Mbak Maisa orang tuanya Mbak Maisa ini itu agak kelewatan dalam menegur, dalam mengingatkan Mbak Maisa, cara terbaik menurut saya tentu mengkonfrontasi orang tuanya Mbak Maisa itu sendiri. Walaupun kalau bapaknya Mbak Maisa sampai yang marah-marah, yang menggebu-gebu gitu, ya mungkin itu masalahnya gitu ya, yang bikin Mbak Maisa sampai sekarang takut gitu kalau mau membantah atau cuma sekedar mengutarakan pendapatnya Mbak Maisa gitu ya. Padahal kalau Mbak Maisa rasakan Mbak Maisa itu udah dewasa, pantas kan kalau Mbak Maisa punya ruang privasi sendiri, kalau apa-apa itu gak perlu ditegur gitu. Termasuk soalnya tuh pernah mikir, aku tuh udah gede, ngapain ya masih diperlakukan sama kayak anak kecil gitu. Kan udah sewajarnya sih kalau bisa mikir itu namanya Untuk diri sendiri. Iya, kayak mikir tahu jalan sendiri Ya. gitu. Tapi itu tadi kan bapaknya Mbak Maisa emang sampai menggebu-gebu gitu ya. Tapi kalau boleh tahu ibunya Mbak Maisa sendiri itu kayak gimana? Sama sih, langsung kayak marah, ngomong-ngomong, kamu lo gak bersyukur masih punya ibu, punya bapak ya bisa negur kamu, kenapa gak bersyukur malah dibantah. Itu berarti emang dua-duanya keras gitu ya. Iya. Berarti kalau apakah emang kayak gitu dari Mbak Maisa kecil gitu? Iya sih, tapi lebih keras dari bapak sih. Soalnya kalau saya lakuin kesalahan dikit itu langsung main tangan gitu. Oh, sampai main tangan. Itu saya paham kebiasaannya, kejengkelannya Mbak Maisa begitu. Mbak Maisa ini udah besar kok kayak diperlakukan seperti anak kecil. Apalagi kalau sampai main verbal, main tangan itu saya sangat-sangat menentang gitu ya. Tapi kembali lagi, menurut saya kalau emang apa yang dilakukan sama orang tuanya Mbak Maisa ini membuat Mbak Maisa gelisah, membuat Mbak Maisa tidak nyaman begitu, menurut saya satu-satunya jalan memang hanya mengkonfrontasi orang tuanya Mbak Maisa begitu. Mbak Maisa mungkin tadi bilangnya
bapaknya Mbak Maisa ya yang kayak bilangnya keras, terus apa pas Mbak Maisa bantah begitu malah dibilang kayak kamu tuh anaknya apa, kamu tuh ingat ada yang anak lain itu ada yang tidak punya ayah ibu, kamu masih enak sak punya ayah ibu begitu. Mungkin Mbak Maisa bisa mulai dari berbicara dengan ibunya Mbak Maisa mungkin atau kakaknya begitu, bilang Bu, aku ini itu kan udah besar gitu, udah tahu apa hak tanggung jawabku sendiri. Terima kasih, walaupun tentu walaupun tidak bisa menghapus 100% perhatian dari orang tuanya Mbak Maisa begitu ya, tapi mungkin bisa mengurangi sedikit begitu ya. Tidak sampai yang tiap hari diingatin, tiap hari diteleponin begitu. Apakah Mbak Maisa berkenan, berkomitmen ingin mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya Mbak Maisa? Mungkin saya akan coba. Itu baik. Kalau boleh tahu apakah ada masalah lain lagi yang ini Mbak Maisa ceritakan? Udah sih ya, dari awal tadi saya nggak bisa apa ya ngatur waktu itu. Ya. Paling saya tuh kebingungan itu cara ngatur waktu itu gimana. Oh, kalau begitu kembali lagi ke diri Mbak Maisa sendiri. Pinter-pinter mengatur waktu kan, Mbak Maisa harus tahu prioritasnya Mbak Maisa apa begitu. Terus bagaimana cara menolak ajakan-ajakan temannya Mbak Maisa begitu. Kalau misalnya ada sekiranya hal yang lebih penting yang bisa Mbak Maisa lakukan begitu. Apakah Mbak Maisa sudah lega? Ada sudah sedikit apa? Terbuka hatinya? Iya sedikit ya. Baik. Terima kasih. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Maisa diskusikan? Salah. Astagfirullah. Sik. Apakah tidak ada masalah lain yang ingin Mbak Maisa diskusikan di sini? Tidak ada sih. Ada, baik. Tadi mungkin karena memang waktunya sebentar lagi udah mau selesai dan tidak ada hal lain yang ingin Mbak Maisa diskusikan, apakah bisa kita selesaikan sesi konseling hari ini? Baik. Terima kasih kepada Mbak Maisa yang sudah mau bercerita kepada saya, sudah mau menyempatkan waktu siang-siang panas begini ke sini jauh-jauh begitu ya. Terima kasih. Saya sebagai konselornya Mbak Maisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.